Halo, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dalam ruang lingkup makro dan mikro. Perkenalkan, nama saya Dr. Tiana Dewi dengan NIM 2011-03-1040 dari kelas 1A. Lapangan pendidikan atau ruang lingkup pendidikan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah ruang dan waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia. Dalam konsep ajaran pendidikan, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang kondusif dan strategis untuk melaksanakan proses pendidikan. Misalnya seperti lingkungan sekolah, balai musyawarah, lingkungan masyarakat yang agamis, dan lain sebagainya. Pentingnya teori pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, memiliki lapangan yang luas, ruang lingkup, lapangan pendidikan yang mencangkupi semua pengalaman dan pemikiran manusia. Antara teori dan praktik pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, memiliki hubungan komplementer atau saling melengkapi. Beberapa manfaat ilmu pendidikan sebagai teori. Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua yaitu memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Walaupun teori tersebut bukan untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik, karena dengan suatu resep yang jitu. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai tolak ukur, sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Pendidikan dalam ruang lingkup makro dan mikro. Pendidikan dari ruang lingkup makro, yang artinya suatu pendidikan yang berskala besar atau bisa dikatakan sebagai pendidikan kelompok, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Sementara itu, pendidikan dari ruang lingkup mikro, yang artinya suatu pendidikan dalam proses kecil atau proses pendidikan individu. Pendidikan dalam ruang lingkup makro yang terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat berperan penting dalam pendidikan. Lingkungan keluarga dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dalam pendidikan. Karena dari lingkungan keluargalah pertama manusia mengenal tutur kata yang sopan dan akhlak yang baik. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan sarana yang secara disengaja yang direncanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses pendidikan. Karena banyaknya globalisasi yang terjadi pada kemajuan zaman. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Manusia pasti hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dari hal tersebut, dapat kita katakan bahwa manusia tersebut akan berinteraksi antara satu dengan lainnya. Dalam kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat. Dalam dunia ia bekerja, bergaul, dan sebagainya. Pendidikan dan terdidik dalam situasi pendidik. Unsur pendidikan menyatu dengan situasi pendidikan, yang intinya terpadu dalam situasi pendidikan bentuk mikro dilihat dari situasi pergaulan tersebut. Yang pertama yaitu pergaulan adalah tempat orang dewasa dan anak yang belum dewasa berlaku sebagai teman. Yang kedua yaitu situasi pergaulan meliputi 3 bagian, yaitu dunia bersama, dunia orang dewasa, dan dunia anak. Yang ketiga yaitu bagian dunia orang dewasa, yang berarti bagi anak ialah ketersediaan orang dewasa menjadi teman. Begitu pula sebaliknya. Masalah makro pendidikan. Masalah makro pendidikan ialah masalah-masalah pendidikan yang secara global atau universal dirasakan semua institusi pendidikan dalam proses pembelajarannya.
Problem pendidikan utama adalah pemerataan dan akses pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari keterbatasan dalam sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya non-manusia, keterbatasan infrastruktur, teknologi komunikasi, keterbatasan mobilitas tenaga ahli komunikasi, keterbatasan pasokan tenaga listrik, keterbatasan langka dan kurangnya dana untuk mendukung pengembangan teknologi dalam pendidikan. Masalah makro pendidikan meliputi standar kompetisi lulusan. Standar kompetisi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran dari satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidik prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berekreasi dalam dunia pendidikan. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, agar mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang ke-8 yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu masalah mikro pendidikan. Problem mikro pendidikan adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan yang sering terjadi di sebuah institusi sekolah. Jadi, wujudnya lebih konkret dan dapat ditemukan dalam rutinitas keseharian pendidikan atau pembelajaran. Singkatnya ialah masalah mikro dari pendidikan di Indonesia terkait proses belajar dan mengajar ialah komunikasi satu arah dan perlakuan yang sama dari guru terhadap siswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Oleh karena itu, yang menjadi solusi ialah kebalikannya. Komunikasi satu arah dapat diganti menjadi komunikasi dua arah dan perlakuan yang sama diganti menjadi perlakuan yang berbeda. Permasalahan mikro yang pertama yaitu persoalan ruang belajar, yang kedua yaitu kinerja guru dan kinerja siswa, yang ketiga yaitu gedung sekolah, yang keempat yaitu angka mengulang, yang kelima yaitu kerusakan fasilitas, yang keenam yaitu penerapan kurikulum, yang ketujuh yaitu pendidikan guru, yang ke-8 yaitu pendanaan dan anggaran, yang ke-8 yaitu penentuan biaya dan pendaftaran dan SPP, yang ke-10 yaitu banyak pula guru yang mengajar di luar bidangnya. Penerapan sistem pendidikan secara makro dan mikro. Penerapan sistem pendidikan secara makro dan mikro bertujuan untuk peningkatan mutu berbasis sekolah, yang nantinya diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu, yaitu sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan, operasional atau administrasi pengelolaan keuangan harus ditunjukkan untuk 1. Memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu. Yang kedua yaitu pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dan proses pengadaannya. Yang ketiga yaitu pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.
Pertanggungjawaban. Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan atas komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan atau tuntutan orang tua atau masyarakat. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua atau masyarakat dan pemerintah, dan melalui kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu. Strategi pelaksanaan di tingkat sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru, dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, sekolah harus melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan basis data profil sekolah yang lebih presentif, akurat, valid, secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administrasi, dan keuangan. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi diri. Untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personel sekolah, kinerja dalam pengembangan dan mencapai target kurikulum, dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek intelektual dan keterampilan maupun aspek lainnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan analisa tersebut, sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam jangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang harus dicapai. Yang selanjutnya yaitu keempat, berangkat dari visi dan misi tujuan peningkatan mutu tersebut, sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek. Termasuk anggaran program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk meyakinkan apakah program yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dicapai dan sejauh mana pencapaiannya. Karena faktor kita adalah mutu siswa, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan, tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektivitas dari program pendidikan dan kebijakan yang terkait dalam peningkatan mutu pendidikan.